Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua, melanjutkan program pengetahuan dasar instalasi mesin pendingin di kapal niaga Part 2. Yang Part 1 kemarin kita baru ngomong tentang apa itu mesin pendingin, apa itu refrigeran, dan tujuannya apa. Nah, dari tujuan itu kita bisa melihat aplikasinya di mana saja. Nah, berdasarkan aplikasi itu memang penting untuk kita pelajari, karena di kapal apapun kita ketemu yang namanya mesin pendingin, yang namanya instalasi mesin pendingin, ya, dari tujuannya kemarin. Kemudian kemarin berdasarkan pentingnya kita tahu karena aplikasinya di mana-mana ada, nah, kita mulai dari dasar pengenalan tentang prinsip mesin pendingin, yaitu pemindahan panas. Ya, kita ngomong tentang panas merupakan salah satu bentuk energi, yaitu thermal energy. Kita menginjak kedua, kita masih ngomong tentang panas dan pemindahannya. Nah, karena ini memang instalasi mesin pendingin ini nanti banyak, maka harus telaten, mengikuti. Karena dengan mengikuti secara tekun, part per part, Anda akan, saya jamin, tahu tentang mesin pendingin secara benar. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah tahu itu, nah kita ngomong tentang panas. Bahwa panas itu, nah, seperti kemarin udah kita singgung, bisa mengalir. Panas bisa mengalir dari media yang bersuhu tinggi ke media yang bersuhu rendah dengan 3 cara. Apakah dia pakai cara radiasi, apakah dia pakai cara konduksi, atau apakah dia pakai cara konveksi. Dari media yang bersuhu tinggi ke media yang bersuhu rendah. Nah, selanjutnya, ada 2 kemungkinan sesuatu yang ditinggalkan panas. Dampaknya apa? Nah, dampaknya bisa 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bentuknya tetap. Jadi bentuknya tetap, tapi suhunya turun. Karena ditinggalkan panas, suhunya turun, tapi bentuknya tetap. Nah, panas yang demikian itu, panas yang meninggalkan media dalam bentuk yang tetap, tapi suhunya turun, itu disebut panas sensibel. Sementara kemungkinan kedua, sesuatu yang ditinggalkan panas akan berdampak pada bentuknya berubah, tapi suhunya tetap. Berarti apa? Bahwa panas diberikan kepada media itu untuk merubah bentuk tanpa merubah suhu. Kalau yang tadi ya, bentuknya tetap, jadi tetap, sementara suhunya naik. Jadi menaikkan suhu tanpa merubah bentuk. Sementara yang satu merubah bentuk tanpa menurunkan suhu. Ya, demikian juga yang didatangin panas.
yang didatengin panas juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, bentuknya tetap, suhunya naik. Ya. Kemungkinan kedua, bentuknya berubah, tapi suhunya tetap. Yang tetap itu, yang suhu tetap itu disebut panas laten. Bahwa panasnya dipakai untuk merubah bentuk tanpa merubah suhu, baik menaikkan atau menurunkan. Sementara panas sensibel adalah panas yang dipakai untuk menaikkan atau menurunkan suhu tanpa merubah bentuk. Oke, ini dicamkan dulu. Sebab kita nanti akan ketemu di mana itu akan terjadi. Nah, kita masih ingat? Ya, jadi kita simpulkan yang tadi, bahwa panas sensibel atau sensible heat merupakan panas yang digunakan untuk menaikkan suhu, temperatur, tanpa merubah bentuk. Contohnya, air 0 derajat menjadi air 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer. Jadi tetap air, kita masak, tetap air, suhunya naik 0, 1, 2, 3, 4, sampai 100. Nah, pada 100 nanti baru akan terjadi perubahan bentuk, yaitu bentuk penguapan. Nah, ini udah lain lagi. Sementara masih bentuknya air, yang bentuknya air ini, panas yang digunakan disebut panas sensibel. Sementara panas laten atau latent heat adalah panas yang digunakan untuk merubah bentuk tanpa kenaikan suhu. Misalnya, es 0 derajat mencair, dicairkan menjadi air 0 derajat. Jadi airnya masih 0 derajat. Selama masih ada esnya, maka panasnya tidak untuk menaikkan suhu, tapi panasnya dipakai untuk merubah es menjadi air. Nanti kalau semua air esnya udah jadi air semuanya, baru panas yang diberikan lagi dipakai untuk menaikkan suhu. Jadilah dia panas sensibel. Oke? Anda sudah paham tentang apa ini, what is the meaning of the sensible heat and also latent heat. Oke? Setelah itu, kita ingat, kita pernah ngomong tentang heat exchanger. Ada ada heater, ada cooler, ada evaporator, ada kondensor. Mana yang itu alat yang latent heat dan alat yang sensible heat. Oke. Kita sekarang masuk ke heating. Proses heating, yaitu alatnya heater. Ini adalah pemindahan panas. Pada heater terjadi bentuk panasnya apa? Bentuk panasnya menaikkan suhu tanpa merubah bentuk. Anda lihat, yang masuk adalah cairan, yang keluar adalah air. Artinya, air, cairan menjadi cairan, tidak berubah bentuk, tapi suhunya yang berubah. T1 lebih kecil dari T2. Karena panasnya dipakai untuk menaikkan suhu tanpa merubah bentuk. Panas mana? Panas dari media pemanas. Dari media pemanas itu akan merubah besaran suhu tanpa merubah bentuknya cairan. Sementara kalau kita melihat ke penguapan, panasnya media penguap, media pemanas, dipergunakan untuk merubah bentuk. Dari masuknya cairan, keluarnya adalah uap atau gas.
Sehingga panasnya dipakai untuk merubah bentuk itu dan suhunya tidak berubah. Bahwa T2 tetap sama dengan T1. Ya, T2 tetap dengan T1 karena panasnya dipakai untuk merubah bentuk cairan menjadi bentuk uap atau gas. Inilah apa namanya? Penguapan atau evaporation. Alatnya adalah evaporator. Ya, kalau tadi alatnya heater, ini alatnya evaporator. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti akan ketemu di mesin pendingin. Ya, panas laten, panas ini. Heater kita nanti ketemu, evaporator kita juga akan ketemu. Ya, sementara yang mengambil panas, yang satu proses cooling, pendinginan, alatnya namanya cooler. Di sini prosesnya adalah proses pengambilan panas. Pengambilan panas berarti panasnya diambil. Ya, yang diproses ditinggalkan panas. Tanpa merubah bentuk. Jadi cairan masuk, yang keluar tetap cairan. Ya, air masuk, yang keluar tetap air. Hanya saja panasnya diambil. Ya, panasnya diambil untuk tidak merubah bentuk, tapi untuk merubah suhu. Jadi T2 lebih kecil dari T1. Ya, T2 lebih kecil dari T1. Sementara untuk di kondensor, pada proses kondensasi, pengembunan, media pemanas atau media pengembun, itu mengambil panas dari media yang diproses dan pengambilan panasnya dipergunakan untuk merubah bentuk tanpa merubah suhu, tanpa menurunkan suhunya. Walaupun dia diambil suhunya, tapi yang diproses tidak turun suhunya. Suhunya tetap, tapi bentuknya berubah. Dari uap atau gas menjadi cairan. Terjadilah proses pengembunan. Terjadinya di kondensor. Kita akan ketemu kondensor. Ya, nah, kalau kita nanti ketemu penyulingan, ini kita tidak jumpa nanti. Ini jumpanya di pembuatan air tawar dari air laut. Ini gabungan antara evaporation menuju ke condensation. Jadilah peristiwa distillation. Ini, ya. Jadi peristiwanya bolak-balik cairan menjadi cairan lagi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam instalasi mesin pendingin, di dalam sistem mesin pendingin, kita nanti akan kenal antara panas, suhu, dan materi atau unsur atau barang atau media yang menyebabkan terjadinya kondisi suhu yang disebabkan oleh pergantian panasnya. Pada satu atmosfer kita mengenal, kalau nggak salah ini juga sudah pernah saya utarakan pada saat pengetahuan dasar umum mengenai permesinan, bahwa panas berdampak pada suhu. Kita mengenal suhu 100 derajat Celcius, yaitu suhu di mana air mendidih pada 1 atmosfer. Kita mengenal 37 derajat Celcius rata-rata, yaitu tubuh sehat kita. Kalau kita ditembak oleh pirometer kesehatan, kita bersuhu paling tinggi 37, ada yang 36,6, 36,1, ya. Kemudian 30 derajat Celcius, suhu rata-rata air laut
ada yang 29 untuk yang di tropis ya. Kalau yang di subtropis maupun di tempat dingin, air lautnya bisa 5, bisa 4 ya, derajat Celcius. Sementara kita menjumpai suhu 8 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius ini adalah di suhu kamar sayur, kamar lobi, ya, kamar buah, itu antara 8 sampai 10 derajat Celcius. Nanti pada saat jaga di kamar buah, kita harus sudah punya input di sini. Kalau saya masuk kamar buah, suhunya kira-kira segini. Jadi kalau saya nemui kamar buah kok plus 20, berarti saya harus geleng-geleng, mungkin saya harus kaget. Sebaliknya juga, kalau dia terlalu dingin, juga nggak bagus. Sayurnya bisa keripik, meripik, ya, gembi, merah nanti. Suhu 0 derajat adalah suhu es balok, ya, pada 1 atmosfer. Kemudian ke bawah lagi, kita mengenal, kita cek, kita tulis, kita record suhu kamar daging, minus 16, minus 20, minus 21. Nanti kita akan mengenal lagi yang lebih bawah lagi. Kalau kita di kapal ikan, kita membutuhkan yang lebih suhu yang lebih minus lagi. Kalau kita di kapal pengangkut gas, gas carrier, untuk membuat untuk pemeliharaan gasnya, kita akan jumpa suhu panas yang bersuhu minus di bawah 100 derajat Celcius. Nanti kita akan ke sana, ya. Jadi kita mengenal, kita harus bisa membedakan mana panas, mana suhu, ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan adalah bagaimana kalau kita masuk di ruangan pendingin? Sebetulnya di sana, apakah itu di AC, apakah itu di Provian, pendingin Provian, apakah itu di pendingin muatan nanti? Selalu ada proses dalam pengambilan panas ini, proses pengambilan panas dan proses penyerahan panas, pengeluaran panas. Kalau Anda lihat dari cairan refrigeran menuju uap refrigeran, berarti adalah proses penguapan, evaporation. Alatnya evaporator. Maka dia membutuhkan panas. Panasnya masuk. Panasnya masuk, panas ruangan, panas daging, panas dirimu. Ya. Sementara kalau dari uap atau gas refrigeran kembali ke cairan refrigeran, kita diambil panasnya, yang panas yang dia ambil tadi sekarang diambil, dibuang. Maka kalau situ duduk di depan kondensor, situ merasa anget, ya. Jadi panasnya, heatnya dilepas. Oleh karena itu, kalau Anda ditanya, mengapa? Ini pertanyaan yang sering tidak bisa dijawab. Mengapa kalau Anda berada di ruangan AC, Anda merasa dingin? Jawabannya ya ini. Ya, jawabannya ya ini. Kalau kita duduk, kita ada di kamar AC, posisi kita di mana? Posisi kita ya di posisi evaporation. Kita ada di posisi panas yang panas kita diambil. Karena bentuk kita tetap, maka suhu kita turun. Maka kita merasa dingin. Ya. Secara bertahap, pemahaman tentang mesin pendingin saya berikan. Kemarin tentang panasnya sendiri, tentang tujuannya, tentang aplikasinya. Untuk menuju ke aplikasi-aplikasi nanti di sana, kita memahami ini, dasarnya ini dulu. Nah, dasarnya ini dulu. Sehingga untuk hari ini kita cukupi.
Selanjutnya untuk pertemuan besok kita sudah mulai ngomong tentang apa refrigeran. Tadi kita ngomong refrigeran. Apa itu sih refrigeran? Nah, besok kita ketemu ngomong tentang refrigeran. Sampai jumpa besok dengan kondisi yang sehat dan lebih sukses, serta salam dari lilin tua.